Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah yang berbeda, yaitu micro teaching. Oke ya, biasanya micro teaching ini dilakukan offline, kemudian biasanya 8 kali pertemuan, kalau tidak online itu ya di kelas tatap muka, kemudian di lab mikro. Tapi kali ini betul-betul berbeda ya. Jadi kita sekarang akan mengikuti ya, Anda akan mengikuti perkuliahan micro teaching dan daring ya. Oke, atau online. Oke, seperti biasa kita akan memakai LMS Innos, tetapi sebelum ke sana saya akan memperlihatkan dulu silabusnya, oke. Baik, saya langsung share screen saja ya, silabus selama 1 semester untuk mata kuliah micro teaching. Ya, ini adalah silabusnya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, baik, langsung saja. Jadi mata kuliah ini betul-betul diampu oleh saya pribadi. Jadi saya dan Anda akan terus bertatap muka lewat daring selama 16 kali pertemuan ya. 16 kali itu plus UTS plus UAS. Oke. Dan mata kuliah ini bobotnya 2 SKS, 2 kali 50 menit. Tetapi sebenarnya karena ini adalah online, ini betul-betul sangat fleksibel. Jadi belum tentu 2 SKS saya berbicara di depan layar, belum tentu, bahkan bisa jadi kurang dari itu. Tetapi intinya adalah proses pembelajaran online ini betul-betul sangat fleksibel ya caranya. Oke, Anda semester 5 ya, berarti sudah fix ya jenjangnya S1 dan dosennya betul-betul saya sendiri, oke. Oke, micro teaching kali ini betul-betul berbeda karena memang sangat fleksibel praktiknya. Praktiknya didasarkan pada pembelajaran online yang dilakukan di MI pada umumnya. Jadi karena sekarang itu semua pada online, maka proses micro teaching ini atau pembelajaran micro teaching ini memang disesuaikan dengan itu gitu ya. Jadi oleh karena itu memang saya akan memberikan sedikit materi tentang pembelajaran daring maupun luring atau online maupun offline begitu ya. Walaupun sebenarnya saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang lebar karena kan memang micro teaching itu pada dasarnya adalah mata kuliah yang bersifat praktik. Jadi Anda memang langsung praktik langsung gitu. Nah, karena kita menghadapi COVID-19 dan memang pembelajarannya berubah, otomatis memang saya sebagai dosen di pengampu micro teaching setidaknya ya harus memberikan arahan gitu seperti pengajaran daring ini gitu. Terutama daring ya. Kalau luring atau offline saya rasa itu tidak ada atau tidak banyak masalah gitu ya, karena kan memang Anda juga sudah digembleng gitu ya, dari semester 1 sampai semester 4 itu gitu kan, bagaimana merancang pembelajaran gitu ya secara offline, di kelas, tatap muka dan sebagainya. Nah, memang yang akan saya tekankan ke depan itu adalah memang yang pembelajaran daring ini. Oke ya? Itulah deskripsi secara umum dari mata kuliah micro teaching. Jadi intinya adalah mata kuliah ini betul-betul praktik. Seperti apa praktiknya? Kita akan lihat nanti, oke? Next ya. Jadi ya memang kalau kita lihat tujuannya adalah supaya Anda memiliki pengetahuan, oke, jelas ya, bagaimana cara mengajar yang baik itu gitu ya, baik luring maupun daring, dan juga Anda memiliki keterampilan khusus dalam mengajar ya, baik itu luring maupun daring, dan yang terakhir tentunya Anda nanti memiliki sikap profesional sebagai guru MI atau SD ya. Itu harapan yang sangat-sangat besarnya Anda memiliki sikap atau perilaku sebagai guru yang ideal ya untuk di SD atau MI. Oke, itu adalah tujuan dari mata kuliah ini. Kita langsung saja seperti apa caranya. Nah, ini karena saya baru ya dan memang ini bisa dibilang telat. Saya telat sebenarnya memberikan pembelajaran praktik micro teaching ini, tapi saya berpikir ya tidak apa-apa sih karena memang daring ini fleksibel. Bahkan saya sudah merancang pertemuan 1 sampai pertemuan 16 untuk
mata kuliah micro teaching ini. Jadi Anda juga fleksibel, bisa mengerjakannya kapanpun. Walaupun ada yang tidak fleksibel, yaitu absen. Oke? Nah, sebelum ke situ, saya jelasin dulu ya pendekatan pembelajaran kita. Oke, yang pertama metode. Jadi metode pembelajaran kita seperti biasa, ceramah. Jadi saya nanti pertemuan yang akan datang sampai pertemuan kelima, itu saya akan memberikan sedikitnya tentang materi pembelajaran daring ya, khususnya daring. Seperti apa gitu kan, medianya bagaimana, metodenya seperti apa, bentuk evaluasinya bagaimana gitu ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu akan saya berikan dengan tata cara atau dengan metode ceramah begitu. Dan seperti biasa ada tanya jawab. Jadi kalau misalnya Anda kurang memahami atau ada yang mau ditanyakan atau bahkan mungkin mau menambahkan atau silahkan. Saya membuka forum diskusi, forum tanya jawab. Nah, tapi di WhatsApp ya, gitu. Mengingat memang LMS ini sering error dan sulit untuk ngeklik ya. Kadang kan, waduh, muter lama gitu. Oke, daripada muter lama, pusing ke otaknya, mendingan saya langsung aja. Kalau masalah tanya jawab, masalah diskusi, masalah ada hal gitulah yang ingin disampaikan, kita punya grup ya, punya grup micro teaching khusus ada kelas saya. Jadi Anda boleh diskusi langsung di forum WhatsApp grup, oke? Kemudian pemecahan masalah ya, pemecahan masalah metodenya, karena nanti Anda itu akan ditugaskan untuk mengupload video dan nanti saya akan mereview. Nanti sama juga dari teman-teman yang lain juga akan melihat performance Anda gitu ya. Oke ya, seperti apa nanti tugasnya nanti di LMS langsung ya saya akan menjelaskannya. Kemudian seperti biasa ada tugas, jelas ya, karena ya kalau nggak ada tugas gimana ya, pasti ada tugas dan tugasnya itu memang saya sedikit merubah ya apa yang ada di dalam buku panduan mikro. Artinya gini, jadi memang tugas Anda itu sebenarnya yang utama adalah 3. Yang pertama, Anda harus mengupload performance mengajar, tetapi yang versi luring ya, offline. Dan yang kedua, Anda nanti akan mengupload tugas atau akan mengupload video mengajar versi daring, dan yang terakhir ada UAS gitu ya. Maaf, ada UTS ya, UTS. Dan UTS-nya kali ini tulisan. Jadi ini agak lain ya, agak beda. Oke, next. Kemudian simulasi, mohon maaf, simulasi sebenarnya saya sih tidak mensimulasikan ya, saya tidak mensimulasikan pengajaran, tetapi mungkin lebih kepada nanti kalau ada memang video yang menurut saya bagus dan memang ideal begitu ya, bisa saja saya nanti akan memperlihatkannya kepada Anda ya gitu. Tetapi simulasi masih tanda tanya ya. Oke, dan yang selanjutnya adalah jelas ya tugas dan medianya yaitu LMS Innos, kemudian kita akan memakai video gitu ya, video YouTube, kemudian video pribadi, kemudian WhatsApp group dan sebagainya, dan juga tugas-tugasnya yaitu praktik pembelajaran online, jelas ya. Jadi karena ini adalah praktik ya, micro teaching ini adalah praktik. Oke, ini adalah bentuk evaluasinya. Jadi bentuk evaluasinya yang pertama jelas itu kehadiran. Jadi Anda memang wajib ya untuk mengisi absen. Nanti saya akan perlihatkan langsung di LMS. Jadi kali ini saya ingin memperlihatkan dulu silabus pada Anda ya, jelasin dulu silabus. Habis itu setelah menjelaskan silabus nanti baru saya akan memperlihatkan tampilan dari LMS Innos-nya ya untuk mata kuliah micro teaching. Oke, untuk evaluasi yang pertama kehadiran 80% minimal. Jadi kalau 80% dari 16 kali pertemuan itu 14 kali Anda wajib datang atau Anda wajib ngeklik absen. Kemudian yang kedua, ada tugas praktik 1 kali melalui video. Jadi praktik pembelajaran yang tadi saya bilang. Praktik pembelajaran yang versi luring ya. Itu seperti apanya detailnya nanti saya perlihatkannya di LMS. Kemudian yang ketiga ada UTS. Nah, ini paling yang membedakan. Jadi UTS ada UTS-nya ya.
untuk micro teaching ini dan UTS-nya berupa soal-soal pilihan ganda. Nanti soal-soalnya, kisi-kisinya seperti biasa saya akan bagikan di grup WhatsApp. Tetapi soal-soal pilihan ganda ini memang akan saya fokuskan pada apa yang ada di silabus gitu. Apa yang ada di dalam panduan micro teaching. Kita harus belajar apa-apa. Nah, itu tidak akan keluar dari konten itu, oke? Makanya memang panduan micro teaching ini harus dibaca ya, karena memang itu salah satu sumber kita dalam menguasai praktik micro teaching, oke? Dan yang terakhir adalah UAS. Nah, UAS juga nanti bentuknya video ya. Jadi UAS ini bentuknya nanti video, kemudian ada RPP-nya juga. Tapi UAS ini saya akan rancang bagaimana bukan bagaimana. Jadi apa ya? Durasi waktunya itu tidak lama gitu. Kurang lebih 15 sampai 20 menit gitu ya. Jadi Anda itu akan merancang sebuah pembelajaran yang singkat gitu ya, padat gitu ya, dalam waktu yang ya tidak lama gitu di UAS ini. Jadi memang itu challenging-nya itu ya. Oke lah, nanti secara detailnya saya akan perlihatkan di LMS, oke? Next, jadi nilai akhir Anda itu berarti nilai mandiri plus UTS nanti dibagi 2 ditambah itu nilai performance. Maaf, nilai performance. Bukan nilai performance, nilai UAS. Kemudian dibagi 2. Ini agak-agak ini ya. Jadi saya modifikasi lah gitu. Jadi saya modifikasi. Sehingga seperti ini rumusnya ya. NRP itu tuh tugas mandiri plus UTS nanti dibagi 2 dulu, setelah itu ditambah UAS, nah dibagi 2 gitu. Oke ya, itu adalah rumus dari nilai akhir Anda dan ini adalah nilai konversinya, nanti dikonversikan. Jadi kalau misalnya seperti biasa kalau Anda A nilainya berarti 80 sampai 100, B 70 sampai 79, C 60 sampai 69. Ya mudah-mudahan nggak ada yang D atau E ya. Oke. Jadi inilah materi yang akan saya berikan pada Anda. Nah, 16 kali ya. Saya udah rancang 16 kali nih. Pertama, orientasi perkuliahan hari ini ya. Oke. Nanti jika ada yang belum jelas, boleh Anda langsung aja di grup WhatsApp, oke? Yang kedua, minggu depan saya akan performance langsung. Saya akan perform langsung melalui video YouTube dan itu akan saya simpan di LMS Inows, oke? Nah, itu yang akan saya bahas tentang bagaimana menyusun RPP daring atau luring ya. Nah, kemudian pertemuan ketiga saya masih perform di YouTube dan itu saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengajar daring atau luring ya. Dan betul-betul itu ceramah saja. Nanti seperti biasa kalau ada yang ingin ditanyakan, belum jelas dan sebagainya, Anda boleh langsung di WhatsApp grup, oke? Dan yang pertemuan keempat itu saya masih perform yaitu tentang jenis-jenis metode mengajar di MI ya, baik daring maupun luring. Itu pun saya masih perform. Dan yang terakhir nih, jadi saya itu sampai pertemuan kelima. Di pertemuan kelima saya masih ceramah kepada Anda menjelaskan bagaimana caranya kita mengevaluasi hasil belajar luring atau daring, oke? Oke, itu saja yang betul-betul akan saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima. Itu murni saya begitu ya, yang perform. Jadi Anda belum masuk ke praktik dulu, belum. Jadi ini seperti materi dulu gitu ya. Karena tadi mengingat karena memang kali ini kita agak lainnya yaitu daring ya gitu. Jadi saya juga ingin memperkenalkan kan seperti kalau evaluasi daring seperti apa. Nah, kalau misalnya metodenya seperti apa ya kalau untuk daring? Nah, kayak gitu ya. Medianya bagaimana nih medianya? Nah, nanti saya akan menjelaskan pada Anda gitu. Oke ya? Oke, itulah pertemuan 1 sampai ke 5 dan semuanya didesain dengan cara dengan metode ceramah begitu ya melalui YouTube dan nanti di video tersebut akan saya simpan di LMS setiap waktunya ya sesuai dengan jadwal hari Kamis. Oke, next. Pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 Anda sudah mulai perform. Jadi Anda di sini akan perform melalui video. Jadi Anda seperti syuting saja ya.
Anda diibaratkan sedang mengajar anak lah gitu, syuting seperti biasa, dan ini mengajarnya yang ini ya, yang luring. Jadi ini di sini saya sudah menyimpan pertemuan kelima penampilan praktik mengajar Intan Nurul Royan. Jadi sudah saya simpan di LMS masing-masing. Ini nanti Anda tinggal upload saja videonya, dan videonya tidak lebih dari berapa ya? Tidak lebih dari 20 menit. Jadi 20 menit saja ya. Jadi video Anda 20 menit cukup, oke? Jadi jangan lebih dari itu karena terlalu berat. Jadi memang pembelajarannya, praktik mengajarnya didesain untuk 20 menit saja. Supaya tidak terlalu berat di LMS, tidak terlalu berat di YouTube. Jadi gini, segala macamnya itu nanti pre-memory. Paham pre-memory? Jadi misalnya kayak gini. Pembukaan gitu ya, pembukaan itu jadi nanti Anda kayak acting aja, pembukaan skip, jadi skip, jadi banyak di skip, banyak pre-memorinya, banyak di skip gitu ya. Pokoknya gimana aja lah caranya supaya memang praktik mengajar Anda ini 20 menit pokoknya. Nah, oleh karena itu kalau saya menyarankan jika Anda mau mengambil tematik dua mata pelajaran saja ya. Jadi 2 mata pelajaran saja Anda ambil gitu. Tetapi boleh nggak 1 mata pelajaran? Menurut saya boleh saja, tidak apa-apa. Yang terpenting adalah memang saya ingin melihat performa Anda gitu ya di dalam mengajar gitu ya, sesuai dengan apa yang tertera di dalam RPP-nya dan juga yang tertera atau didasarkan pada apa yang seharusnya, yaitu di pedoman micro teaching. Jadi memang nanti video itu ini ya, video pertemuan 6 sampai pertemuan ke-4 sampai ke pertemuan 15 itu betul-betul video pembelajaran yang versi offline atau luring ya, yang biasa lah gitu ya, bukan daring. Nah, oke ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti ada kolom-kolomnya di LMS, Irmayani, Kartika, Kiki, sampai Lutika, itu sudah saya simpan kolom-kolomnya. Jadi kalian nanti tinggal upload saja, yang tadi saya bilang maksimal 20 menit ya gitu. Dan RPP-nya rancang saja secara normal. Jadi kalau RPP mah normal aja ya. RPP mah normal gitu ya, tematik misalnya minimal 2 mapel. Nah, itunya videonya, video performa Andanya itu 20 menit, oke? Ya pokoknya malah kurang lebih 20 menit aja, jangan sampai sejam ya, jangan itu terlalu lama, itu berat itu. Dan nanti berat ke LMS-nya, belum lagi kelas lain, kelompok lain kan mungkin nanti upload juga kan video ya gitu. Jadi memang saya rancang sedemikian rupa supaya memang tidak berat di di websitenya, dan juga gampang untuk di-download atau di-upload atau di-searching gitu. Oke ya, kurang lebih 20 menit. Oke, kurang lebih lah, kurang lebih. Takutnya misalnya Anda nanti aduh 20 menit itu harus pas atau gimana atau susah ya. Udah, pokoknya gini, kurang lebih 20 menit. Oke? Oke, itulah inti dari mata kuliah micro teaching. Daftar pustakanya ingat pelajari pedoman micro teaching, panduannya karena semuanya udah ada di situ. Oke ya, itu silabus micro teaching. Saya ingin langsung saja ke LMS-nya ya. Yuk kita lihat LMS-nya ya. Saya stop share dulu. Saya pindah dulu ke sini, ke LMS. Oke. Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, ini lebih jelas nih. Kalau tadi silabusnya, kalau ini tampilan LMS Inhouse-nya. Oke, kita mulai dari awal ya. Nih kan campur aduk ya dengan kelas yang lain. Jadi saya kasih tanda warna kuning. Kelas kita itu ada gambar warna kuningnya supaya Anda tidak pusing mencari. Oh, tuh ada warna kuning. Udah klik aja. Itu kelas kamu gitu ya, kelas kalian. Kelompok G. Oke, di sini ada announcement, ini pengumuman. Di pengumuman ini saya simpan absen. Oke. Saya simpan absen. Nah, ini absensi kelompok G. Jadi Anda nggak usah pusing, nggak usah apa, lihat aja yang warna kuning, klik aja kelompok G.
Nanti di situ absen sudah dari pertemuan pertama sampai ke 16 ya. Itu yang 17, yang pertemuan ke-17 coret aja, gak usah diisi nanti. Jadi itu pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 Anda harus klik absennya dari jam 6 sampai jam 23.55 setiap Kamisnya. Nah, ini yang apa ya? Yang tidak bisa, maksud tuh yang tidak bisa fleksibel itu adalah absen. Jadi absen itu ada waktunya ya. Waktunya sesuai dengan jadwal hari Kamis dan saya perpanjang waktunya. Takutnya kan misalnya apa namanya? Error lah, susah diakses lah. Nah, makanya karena saya berpikir ke arah situ, maka saya perpanjang waktu absennya itu dari jam 6 sampai jam 23.55 ya, setiap Kamis. Jadi Anda tuh setiap Kamis pagi itu dah klik absen, klik absen. Kalau mau akses mah sebenarnya mah bisa jam berapa aja gitu ya. Mau akses pembelajarannya bebas gitu. Karena saya tidak akan menutup. Saya akan membuka dari pertemuan pertama sampai ke 16, oke? Next ya, itu absen. Jadi saya simpan aja di sini ya, dipusatkan di sini. Makanya nanti di pertemuan 1 saya tidak akan menuliskan absen lagi karena Anda nanti harus balik lagi ke sini nih ya, ke announcement. Jadi absen mah udah aja saya simpan di satu kolom gitu ya, di announcement, oke? Next ya. Nah, ini pertemuan pertama yaitu hari ini ya. Hari ini saya perform, saya memperlihatkan tutorial pembelajaran micro teaching versi daring. Saya juga memperlihatkan silabus dan juga saya memperlihatkan LMS-nya seperti apa pembelajaran kita ke depan bagaimana. Nah, hari ini ya. Dan saya simpan di pertemuan pertama, oke? Nih, jangan pusing-pusing, lihat aja yang warna kuning ya. Soalnya ini banyak banget kelompoknya. Jadi saya simpan di sini orientasi perkuliahan micro teaching kelompok G ya. Dan ini saya simpan warna kuning supaya Anda mudah melihatnya. Langsung aja klik aja nanti video saya, klik silabusnya, tinggal di-download udah ya. Oke, setelah itu nanti di pertemuan kedua saya akan perform ya melalui video YouTube. Nanti seperti biasa Anda klik saja video YouTube-nya. Kemudian next-nya kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ke grup WhatsApp, oke? Nah, ini pertemuan keberapa nih? Penyusunan RPP daring luring. Nah, ini Anda harus lihat ya. Nanti saya akan memperlihatkan videonya dan juga PowerPoint-nya ya yang harus Anda download. Next. Pertemuan ketiga, nih sama, ini juga ada tanda warna kuning. Saya masih perform melalui YouTube dan di sini saya akan mengajarkan tentang bagaimana keterampilan mengajar daring atau luring ya, terutama daring mungkin ya. Saya akan mengajarkan itu di sini. Oke, dan seperti biasa silakan Anda diskusi di forum WhatsApp dengan saya. Next, pertemuan keempat. Nah, ini masih saya juga. Pokoknya Anda lihat aja dulu, Anda pelajari dulu gitu kan apa yang saya sampaikan. Karena sebenarnya yang saya sampaikan itu kisi-kisi juga sih nanti dalam mengajar gitu. Ya. Oke, nanti di pertemuan keempat saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode mengajar daring ya, terutama ya, atau luring untuk siswa MI ya. Oh, banyak sekali ini metodenya ya. Dan mungkin Anda juga udah tahu sebenarnya di mata kuliah tersebut gitu, tapi ini mah penekanan saja yang terutama ke daring itu. Oke ya, nanti videonya akan ada. Ini videonya belum ada ya, tapi nanti ada kok. Minggu depan saya akan memperlihatkan semuanya ya, dari pertemuan pertama sampai ke-5. Next, pertemuan kelima masih saya juga. Ini tentang keterampilan evaluasi hasil belajar daring atau luring. Nah, jadi seperti apa mengevaluasi hasil belajar daring ya, terutama nanti saya akan simpan juga video YouTube-nya di sini. Akan saya simpan juga materinya di sini. Anda tinggal lihat, Anda tinggal download, kemudian diskusi di forum WhatsApp. Oke? Nah, pertemuan ke-6 itu sudah mulai Anda, oke? Jadi Anda sudah mulai upload videonya ya. Jadi silahkan upload video yang tadi kurang lebih 20 menit, oke? Kurang lebih videonya 20 menit durasinya, tetapi RPP-nya itu normal ya. RPP-nya normal. RPP-nya tematik
Jadi ya memang saya sarankan tematik sih untuk apa namanya untuk praktik mengajar ini. Tapi nanti kalau ada yang mau disampaikan misalnya langsung aja di WhatsApp ya. Lebih lanjutnya lagi. Nah, ini di sini RPP-nya normal tapi tampilannya 20 menit kurang lebih. Makanya memang nanti Anda punya catatan tersendiri gitu loh. Mana-mana apa inti-intinya nanti untuk mengajar. Oke? Dan ini bentuknya video. Jangan terlalu berat durasinya, saya ingatkan kurang lebih 20 menit, oke? Performanya. Nah, ini sudah ada ya. Contohnya pertemuan ke-6 saya sudah simpan di sini praktik mengajar Intan Nurul Royan. Intan nanti tinggal masukin aja videonya ke sini. Ya, nanti akan direview oleh saya, misalnya kelebihan Intan apa, kekurangannya apa. Nanti dari teman-teman juga akan ada masukan. Oke, next. Pertemuan 7 Irma Yani, praktik mengajar Irma Yani. Silahkan Irma upload video Irma juga ke sini, begitu ya. Di pertemuan ke-7 nanti saya akan review, teman-teman yang lain juga ikut mereview. Jadi ya itulah kurang lebih 20 menit. Offline ya. Jadi ini video-video yang mengajar versi offline, bukan mengajar daring. Next, pertemuan ke-8. Nah, ini UTS, UTS-nya pilihan ganda dan kisi-kisinya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi ya ketika mau UTS di WhatsApp group. Oke. Next, pertemuan ke-9 ini praktik mengajar Kartika Tri Utami. Nah, Kartika, silahkan masukkan videonya ke sini. Apa namanya, kurang lebih yang tadi ya, 20 menit sama ya. Versi offline, oke? Mengajar versi offline, mengajar biasa, versi offline. Pertemuan 10, Kiki Karlina. Silahkan Kiki, masukkan video ke sini. Kiki nanti ya. Sama juga ya, seperti tadi, apa namanya aturannya. Pertemuan 11, Kirana Endah Prasetyo, silahkan masukkan video mengajarnya ke sini. Pertemuan ke-12, Laila Latifah, silahkan upload videonya. Pertemuan ke-13, Lydia Afidar, silahkan upload videonya ke sini. Dan saya sudah merancang semua ini untuk bisa diakses gitu loh oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ngirim video. Dan pertemuan ke-14 itu Linda Halimatus Sya'diyah, silahkan juga nanti Anda masukkan videonya ke kolom ini, ke kolom Linda. Pertemuan ke-15 yaitu terakhir ya, ini Lutika Salid Safaki. Silahkan Lutika, kamu masukkan videonya ke sini ya, video pembelajaran offline ya, versi offline, oke? Nah, itu. Oke, video pembelajaran versi offline ya, yang bukan daring, versi offline. Nah, di sini kan saya sudah memperlihatkan semuanya ya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Jadi kalau misalnya ya Anda mau memasukkan videonya sekarang juga tidak apa-apa gitu. Misalnya Lutika mau memasukkan video sekarang nih. Ah, nggak mau Bu, saya mah nggak mau nanti, nggak mau November, nggak mau Desember, nggak mau terlalu lama. Saya mah mau sekarang aja Bu, saya mah udah siap videonya juga. Silakan aja masukkan. Jadi betul-betul ini fleksibel, saya desain Anda boleh memasukkan kapanpun ya. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik ya, lebih cepat beres maksudnya. Jadi Anda boleh memasukkan kapanpun videonya. Nah, kecuali mungkin ini ya. Yang pertama nih, mana nih? Yang pertama itu siapa ya? Tadi itu yang pertama. Awas, yang pertama jangan sampai telat. Kalau telat ya Anda nanti nilainya kurang. Nah, ini nih, yang pertama itu yang perform itu di pertemuan ke-6 ya, Intan Nurul Royan itu harus sesuai dengan jadwal. Atau kalau bisa sebelum jadwal Intan udah upload video gitu. Nah, termasuk mungkin ini Irma Yani ya, sesuai dengan jadwalnya. Tapi misalnya Irma, saya mau udah jadi Bu videonya juga misalnya, ya udah masukin aja gitu ya. Oke ya, pokoknya intinya bagi absen yang pertama dan kedua ingat jangan sampai telat. Ya apalagi yang ketiga mah ya, ketiga, keempat dan seterusnya sampai ke-9 mah nggak mungkin lah, jangan telat. Tidak akan telat lah, dan nggak boleh telat gitu ya. Oke ya, jadi intinya adalah upload video tidak harus sesuai dengan jadwal, tetapi boleh tidak sesuai dengan jadwal, tetapi sebelumnya gitu, jadwal sebelumnya bukan jadwal setelahnya, bukan. Jadi kalau misalnya Anda baru upload video setelah jadwal Anda, itu nanti nilainya kurang. Oke, jadi usahakan boleh Anda upload video tidak sesuai jadwal, tapi
sebelum jadwal yang ditentukan. Oke ya? Paham ya maksud saya ya? Oke. Oke, next. Dan yang terakhir adalah UAS. Nah, UAS sama UAS juga perform lagi. Jadi Anda itu perform 2 kali ya. Perform lagi melalui video lagi, tetapi kali ini ada hubungannya dengan daring ya. Seperti apa namanya teknisnya nanti akan saya jelaskan melalui WhatsApp grup ya untuk UAS. Ya, UASnya kan masih lama ya, Januari kan, nanti aja. Jadi kalau masalah UAS ini nanti akan saya sampaikan atau akan saya jelaskan lebih lanjutnya di grup WhatsApp dan akan ada hubungannya dengan daring gitu ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita kali ini, untuk pertemuan pertama. Mudah-mudahan jelas, tetapi kalau ada yang belum jelas silahkan langsung ditanyakan di grup WhatsApp, oke? Jadi memang kita akan menggunakan media WhatsApp, YouTube, kemudian LMS Innos ya gitu. Nanti ada tes Google Form dan sebagainya ya, video. Jadi memang Anda harus mempersiapkan semua itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu ya. Dan mohon maaf baru di-upload hari ini, tapi beres kan sampai akhir ya. Oke, itu saja ya. Dan video yang 5, pertemuan 1 sampai ke 5 akan saya upload insya Allah minggu depan ya. Minggu depan mudah-mudahan sih udah beres semua. Jadi memang kalau bisa Anda itu upload video performa Anda itu setelah saya selesai memberikan materi ya gitu. Karena kan takutnya ada hal-hal yang penting tuh. Nah, setelah saya beres materi sampai pertemuan kelima, baru Anda di situ membuat video performa Anda, oke? Nah, insya Allah mudah-mudahan ini waktunya ada, saya akan memberikan segala video pembelajaran semuanya itu minggu depan. Jadi sudah bisa diakses semua video dari pertemuan 2 ya sampai pertemuan kelima. Kan hari ini mah pertemuan 1 sudah ya hari ini gitu. Nah, pertemuan 2 sampai pertemuan 5 insya Allah minggu depan saya akan berikan pada Anda semuanya. Jadi Anda bisa mengakses kapanpun. Walaupun ingat ya, absen tidak kapanpun ya, absen itu ada waktunya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Perkuliahan LMS Inno ini tidak akan saya restrict. Saya akan buka untuk umum, terutama untuk Anda. Jadi silahkan sangat fleksibel ya untuk dilakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.